Oke, jadi kembali lagi kita pada pertemuan kedua ini ya. Jadi untuk hari ini pada pertemuan kedua ini kita akan lanjut lagi materi yang pertemuan kemarin. Jadi yang kemarin itu yang pertemuan pertama kita sudah membahas dulu tentang basic-basic atau konsep-konsepnya. Nah, kalau yang pertemuan kedua ini kita membahas tentang array. Nah, apa sih array itu? Ya, ini tentunya penggunaan ini akan array ini akan sangat berguna sekali untuk kegiatan selama kalian belajar bahasa pemrograman gitu ya. Oke, kita mulai apa itu array ya. Pertama kita harus cari tahu dulu definisi array itu apa. So, what sort array? Pertama, kenapa harus belajar array dulu ya? Kenapa kita harus paham dulu nih sama array? Nah, di sini bisa kalian lihat di layarnya. What if I was told to create a program to hold 5 its data, house the variable? Ya, jadi bagaimana jika saya diinstruksikan untuk membuat sebuah program untuk menyimpan 5 umur ya. Jadi ada 5 umur yang harus disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, ini sebelumnya kalian harus paham dulu nih variabel itu apa. Dan itu semua sudah dibahas di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, saya rasa juga kalian harus sekarang yang pertemuan hari ini ya kalian harus balik lagi baca lagi itu materi-materi tersebut seperti variabel, tipe data itu apa. Karena di sini saya tidak akan mengulang lagi gitu, menjelaskan lagi secara rinci mengenai variabel itu apa dan tipe data itu apa. Jadi saya anggap semua sudah tahu ya. Kalau lupa ya silakan dibuka lagi materi yang diberikan oleh dosennya di kuliah dasar-dasar pemrograman. Jadi di sini bagaimana jika kita balik lagi ya ke materi. Jadi gimana jika kita diberitahu atau kita diinstruksikan untuk membuat sebuah program untuk menyimpan 5 umur ya, 5 data umur gitu. Bagaimana variabelnya? Tentunya kita akan membuat ya 5 variabel. Nah, ini bisa kalian lihat age 1, age 2, age 3, age 4, age 5 ya. Jadi dengan tipe data integer kita membuat 5 variabel di sini. Ada variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, dan variabel 5. Nah, certainly as above, we will make variables according to the amount of data to be calculated. So, what if it is 100? Ya, gimana kalau datanya 100 gitu? Kalau berdasarkan ini ya kita akan buat 5 variabel ya. 5 variabel umur. Tapi gimana kalau misalnya disuruh membuat 100 data, saya mau nyimpan 100 data umur. Apa kita akan membuat variabel sebanyak 100 gitu. Nah, maka disinilah pentingnya penggunaan array ini gitu. Kan nggak mungkin kalian bikin variabel sebanyak 100 tuh, capek ya. Ganti gitu satu-satu ya, X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di sini sampai 100. Kan tidak mungkin. Maka disinilah pentingnya penggunaan variabel array. Jadi apa sih variabel array itu gitu ya? So, the variable array is the same set of data types and name, ya, often called index variable. The value is determined by name and index, often used for the processing of statistical and matrix data. So, there is 3 kinds of array, 1 dimension, 2 dimensions, and multi-dimension. Jadi, array itu fungsinya adalah untuk menyimpan data dengan tipe data yang sama gitu ya. The same set of data types and name. Jadi namanya sama, tipe datanya juga sama. Itu bisa langsung dibuat dengan variabel array gitu. Nah, ini biasanya disebut dengan variabel index ya. Jadi nilainya itu ditentukan oleh nama dan indeksnya gitu. Biasanya digunakan untuk proses-proses yang berkaitan sama data ya, proses statistik dan kegiatan matriks ya, matriks data gitu biasanya digunakan array ini. Nah, untuk jenisnya sendiri, array ini ada 3 jenis ya, ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan banyak dimensi ya, multi dimension itu banyak artinya. Yaitu, jadi fungsi array itu adalah untuk menyimpan sebuah nilai gitu ya, dengan tipe data dan namanya juga harus sama gitu. Namanya sama, tipe datanya juga wajib sama. Jadi maksudnya kalau nilainya itu bernilai integer, semuanya misalnya ada 100 data nilainya integer ya bisa dibuatkan array berarti kayak contoh tadi ya umur
Umur itu kita pakai integer, kan ada umur pakai string ya. Nah, itu tolong nanti dibedakan tipe datanya. String sama integer itu kan dua tipe data yang berbeda. Yang satunya numerik, yang satunya tipe data karakter ya. Jadi karena berbeda, ya jadi nggak bisa. Kalau seandainya kalian mau nyimpan yang satunya nama siswa, yang satunya umur, itu kalian mau jadikan array, itu nggak bisa. Gitu ya. Itu lain lagi caranya nanti. Tapi kalau array ini khusus yang tipe datanya sama. Gitu. Jadi kalau tipe datanya sudah sama, datanya banyak, bisa kalian tampung atau kalian gunakan si variabel array ini. Nah, itu definisinya ya. Jadi semoga paham. Terus gimana cara mendeklarasikan array ini gitu? How to declare an array ya, an array. So array declaration yang one dimension ya untuk yang satu dimensi atau dimensi satu. Pertama kita panggil dulu tipe datanya. Ini bisa kalian lihat tipe data dulu, terus nama array-nya, baru size ya, ukurannya berapa. Kalau yang dua dimensi dia tipe data, nama array, size-nya ada dua, size 1 sama size 2. Kemudian ada tanda kurung siku ya, parentheses used to indicate array element. Jadi tanda kurung ini fungsinya adalah untuk mendeklarasikan elemen array-nya gitu, atau fungsinya adalah untuk menunjukkan elemen array-nya berapa gitu jumlahnya gitu ya. Dan indeks dari array itu dimulai dari 0 gitu ya. Bukan 1 ya, harus dimulai dari 0. Array starts from index to 1, index of 1 ya. Index to 0, index of 1 gitu. Jadi array itu harus dimulai dari indeks ke 0, bukan indeks pertama. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya. Ini contoh deklarasi array-nya ya. Ini tipe data elemen array-nya, yang ini nama array-nya, yang ini jumlah elemen array-nya. Nah, ini jadi di dalam kurung siku ini ada mengindikasikan jumlah dari elemen array-nya. Misalnya kalau di sini kita tulis 5, berarti nanti jumlah elemen array-nya itu adalah 5. Jadi secara ini kan secara apa namanya? Ini kan deklarasi secara gini. Tapi gimana kalau misalnya kita mau lihat gitu bentukannya? Nah, ini bentukannya kan seperti ini. An array can be described as a long box containing small squares in that long box. Jadi sebuah array itu bisa dideskripsikan dengan kita bisa analogikan dia seperti box yang panjang. Kalau kalian lihat ini ada box panjang gitu, atau lemari, kalau kalian analogikan dia seperti apa namanya, laci-laci gitu, ada 6 laci di sini panjang gitu, dan di dalam lacinya itu dia berisi kotak-kotak kecil dalam laci panjang itu. Kotak-kotaknya mana ini ya? Nah, ini untuk deklarasi yang tadi itu tadi kan deklarasinya integer umur 5. Nah, artinya apa? Jumlah elemen array-nya ada 5. Ini kalau kalian hitung, ingat dia dimulai dari 0 ya. Indeks nih ya, array indeks dimulai dari 0, bukan 1 ya. Nah, ini indeksnya ya. Di indeks ke 0 itu elemennya 1. Indeks 1 elemennya 2. Indeks 2 elemen 3. Indeks ketiga elemen 4. Indeks keempat elemen 5. Indeks kelima elemen 6. Nah, ini disebut dengan indeks. Ini adalah elemen array-nya yang ada di dalamnya gitu. Nilainya gitu. Nilai yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, jadi indeks array di C++ itu selalu dimulai dari angka 0. Jadi misalnya array indeks ke 0, apa nilainya? Gitu ya. 1 ya. 1 nilainya. Array indeks kelima, apa nilainya? 6. Array indeks kedua, apa nilainya? 3 berarti. Nah, ini indeksnya dimulai dari ke 0. Jadi kayak alamatnya gitu. Ibarat seperti rumah yang punya tiap-tiap rumah itu kan punya nomor ya, nomor rumahnya gitu. Nah, ini sama. Ini nomor rumahnya, anggap ini rumah, kotak-kotaknya ini rumah gitu. Ini nomor rumahnya gitu. Ini nomor rumahnya, jadi nomor rumah ke 0 itu elemennya 1. Rumah nomor 2 itu elemennya 3. Jadi nanti di dalam elemen-elemen ini ya, nilai-nilai ini nanti kayak bisa berubah gitu. Lalu bagaimana nanti kita mengoperasikan array tersebut. Nah, bagaimana array di C++ ya? Array on C++. Nah, di sini deklarasinya misalnya integer cacah 4, jadi array cacah itu mempunyai 4 buah elemen bertipe integer ya. Jadi ada 4 buah elemen di dalamnya. Jadi indeksnya dari keberapa ya? 0 sampai 3 berarti ya. 0, 1, 2, 3. Jadi bisa nampung 4 data gitu.
Jadi dimulai indeksnya itu adalah indeks 0 sampai indeks ke 3 karena jumlah elemennya adalah 4. Terus ada array vokal ya, char vokal, tipe datanya char karakter. Array vokal mempunyai 5 buah elemen bertipe char. Terus ada char kota juga. Nah, yang ini 2 dimensi ya. Array kota mempunyai 6 buah elemen bertipe string dengan panjang 19 karakter. Nah, gitu. Ini 19 karakter panjangnya. Di dalam C++, ya, array itu dideklarasikan dengan cara seperti ini. Nah, ini kan udah tadi ya. Tipe data, nama array, terus jumlah elemen, terus harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ini wajib nih, ada titik koma. Ini wajib. Semikolon ya. Terus number of element must be konstanta. Jadi nomor elemennya itu harus konstanta. Nah, ini semoga kalian paham ya. Paham ini. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya itu jumlah elemennya adalah 6. Kalau jumlah elemennya 6 ya itu tadi ya, indeksnya dimulai dari 0 sampai 5. Terus kalau jumlah elemennya adalah 4, berapa berarti indeksnya? Indeksnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Itu kalau jumlah elemennya 4. Nah, ini nanti deklarasikan jumlah elemennya tuh yang ini ya. Ini bukan nomor gininya ya. Ini jumlah elemen array-nya, bukan indeksnya gitu. Tolong dibedakan. Jangan bingung ya. Mengakses nilai array ya, access arrays value. Gimana cara mengakses nilai array? Accessions of array element is done using notation array name, indeks ya, nama array, terus indeksnya indeks keberapa. Misalnya cacah 0 sama dengan 1. Nah, ini dengan jadi statement di atas atau pernyataan di atas itu memberikan nilai 1 ke dalam indeks 0 gitu. Jadi indeks ke 0 itu atau lemari nomor 0 atau rumah nomor 0 kita berikan nilai 1. Atau bisa secara langsung kita isi ke dalam array-nya. Ini contohnya. Integer jumlah hari ya. Jumlah hari berarti ada jumlah hari, banyaknya 12. Ini 31, 28, 31, 30, 31, 30, nah ini dan seterusnya. Ini bulan ya. Kalau bulan Februari kan 28 ya, 28 hari jumlahnya. Sisanya pasti 31 sama 30. Nah, ini untuk mengakses nilai array. Itu caranya. Terus bagaimana array representasi? Dari representasi array itu bagaimana? Nah, misalkan kita memiliki sekumpulan data ujian seorang siswa. Ujian pertama bernilai 90, kemudian 95, 78, 85. Sekarang kita ingin menyusunnya sebagai suatu data kumpulan ujian seorang siswa. Dalam array kita menyusunnya sebagai berikut ya. Jadi ujian ke 0 ya. Indeks ke 0 kita kasih nilai 90. Array indeks ke 1 kita kasih nilai 95. Array indeks kedua kita kasih nilai 78. Array indeks ketiga kita kasih nilai 85. Nah, nama array-nya adalah ujian ini ya. 4 pernyataan di atas memberikan nilai kepada array ujian. Tetapi sebelum kita memberikan nilai kepada array, kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu, yaitu integer ujian 4. Nah, ini deklarasi array-nya wajib. Jadi sebelum kalian memberikan nilai ke dalam indeksnya, gitu ya, ke dalam indeks array-nya, atau sebelum kalian memasukkan barang ke dalam laci itu, kalian harus mendeklarasikan terlebih dahulu laci tersebut. Jadi kita kasih nama dulu tuh. Kita kasih nama lacinya tuh laci ujian gitu ya. Integer ujian dengan jumlah elemennya adalah sebanyak 4. Berarti indeksnya dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3 gitu. Perhatikan bahwa nilai 4 yang berada di dalam tanda kurung menunjukkan jumlah elemen array gitu, atau larik. Istilah lainnya array itu adalah larik ya. Bukan menunjukkan elemen larik yang keempat. Jadi elemen larik ujian dimulai dari angka 0 sampai 3 gitu. Jadi kalau misalnya jumlah elemennya 5, indeksnya dimulai dari indeks ke 0 sampai 4. Jadi selalu dia ya. Kalau karena kita kan mulai dari 0 gitu. Yang harus kalian ingat adalah indeks itu dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Nah, bagaimana mengisi sebuah nilai ke dalam sebuah array ya? Caranya integer umur 5 misalnya.
Umur ke 0 kita kasih 18, umur 1 19, umur 2 21, umur indeks ketiga 20, umur indeks keempat 18. Atau boleh seperti ini, satu-satu begini, jadi deklarasikan dulu, terus baru diisi satu-satu, atau langsung seperti ini. Nah, ini singkatnya dia seperti ini. Kalian lebih baik gunakan yang singkat. Integer umur 5, langsung dia 18, 19, 21, 20, 18. Ketimbang seperti ini kan banyak ya, banyak ngetiknya. Jadi boleh disingkat seperti yang di bawah ini boleh. Terus bagaimana menampilkan nilai ke dalam array gitu ya. Jadi untuk menampilkan nilai array, ini deklarasinya kan sudah nih. Deklarasi array-nya sudah, jadi jumlah elemennya itu adalah 5. Dan kita sudah memberikan nilai ke dalam array-nya dengan cara seperti ini. Dia pakai kurung siku begini ya, kurung kurawal begini. Kurung kurawal 18, 19, 21, 20, 18. Jadi ini kita sudah memberikan nilai ke dalam array umur. Terus kita tinggal manggil. Nah, manggilnya tinggal begini aja. Cout umur 0, cout umur 1. Panggil nama array-nya, kemudian diikuti oleh indeks ke yang ingin ditampilkan. Nah, ini langsung berarti ke gini. Terus contoh dari operasi array. Ini contohnya. Jadi, array juga berlaku semua operasi aritmatika ya. Kalian bisa menjumlahkan array, mengurangi, membagi, mengalihkan, serta modulus atau mencari sisa pembagian. Nah, ini misalnya umur 5, integer hasil 2 ya, berarti indeks kedua 0, penyerainya 2 ya, 0, 1, 19 berarti. Berarti hasil ke 0 sama dengan umur 2 tambah umur 0, hasil 1 sama dengan umur 1 dikurang umur 3. Berarti hasil dari indeks ke 0 itu 18 diperoleh dari umur indeks kedua ditambah umur indeks ke 0. 0, 1, 2, 2, 1 ditambah 18 gitu, baru dapat hasil 0 gitu. Nah, ini bisa kayak gini ya. Ini array operation bisa seperti itu. Menampilkan nilai array dengan for. Nah, kalau kayak gini kan, kalau kalian perhatikan yang tadi itu, cara panggilnya kan seperti ini ya, untuk menampilkan outputnya. Nah, ini padahal punya format yang sama. Ini bisa kalian gunakan for, ruangan, untuk memanggilnya. Terus ada juga input and array appearance with looping. Jadi, untuk menginputkan dan menampilkan array dengan looping atau perulangan. Nah, ini dia perulangannya dinamis ya. Menggunakan inputan yang dinamis. Ini inputan dinamis ini. Kalau inputan statis itu kalian menentukan sendiri jumlah array-nya. Kalau kalian lihat di sini kan dia nggak mengisi nilai array ya. Nah, mungkin saya kasih contoh aja. Mungkin kalau kayak gini harus dipraktekkan. Nah, saya di sini sudah membuka text editor Borland. Kalau untuk mulai buat file barunya bagaimana, ini kalian tinggal ketik file, new, kemudian text edit. Oke, sudah. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita akan coba yang tadi ya. Kita coba yang tadi. Nah, kita buat dulu headernya. Nah, ini wajib kalian cantumkan header seperti ini. Ini saya perbesar aja deh ya, kelihatan soalnya. Include conio.h, kemudian include iostream.h. Void main. Di sini saya tambahkan gets. Fungsi gets ini adalah untuk menahan tulisan di layar biar hilang. Jadi ini adalah struktur defaultnya gitu. Sebelum dikasih codingan dia harus seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya pertama kita harus apa dulu nih? Kita deklarasi array-nya dulu ya. Kita deklarasi array-nya dulu. Misalnya kayak tadi umur ya. Deklarasi array umur. Nah, integer umur, misalnya di sini kita kasih nilainya itu 5. Jadi kita sudah buat integer umur 5.
Nah, ini kita untuk memberi nilainya bisa langsung seperti ini ya. Tadi kan ada dua cara tuh. Kita pakai yang gampang aja gitu. Integer umur 5, misalnya umurnya 12, 14, 12. Berarti jumlah array-nya ada jumlah elemennya ada 5 ya. Nah, di sini sudah 5, tutup, koma. Integer umur 5, nah kita sudah memberikan elemennya. Untuk menampilkannya, dia akan seperti ini tadi caranya kan ya. Umur indeks ke 1. Umur indeks ke 1. Ini umur 0. Sorry, bukan indeks ke 1, tapi indeks ke 0. Nah, ini kita copy. Umur indeks ke 1, 2, 3. 1, 4, karena ada 5 elemen. Ada 5 elemen, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita coba jalankan. Oke, sorry. Formatnya tidak rapi karena belum saya kasihkan ENDL. Tapi sudah mau itu. Ini saya lupa berikan ENDL. Kita wajib memberikan enter ya. Kalau enter sendiri dia seperti ini. Ini kalau saya copy aja. Taruh di sini, kemudian di sini saya taruh. Oke. Nah, kita coba sekarang kita jalankan. Ini untuk menjalankan menceknya ini ya, run ini. Ada tulisan run di sini, kita jalankan. Tunggu. Nah, umur indeks ke 0 itu adalah 12. Umur indeks ke 1, 14. Umur indeks kedua, 11. Umur indeks ketiga, 16. Umur indeks keempat itu adalah 17. Jadi kita sudah mendeklarasikan array serta memberi nilai ke dalam array-nya dan menampilkan isi dari elemen array gitu ya, isi dari indeks array tersebut. Elemennya apa aja nih? Di elemennya 12, 14, 11, 16, 17. Nah, untuk menampilkan ini kalau kalian lihat, ini kan dia formatnya sama ya. Kalian perhatikan di sini formatnya sama aja gitu. Cuman ininya aja yang bertambah. 0, 1, 2, 3, 4 kan bertambah dia. Bertambah sebanyak 1. Berarti di sini sebenarnya kita bisa gunakan perulangan. Ini kan karena jumlah elemennya hanya 5 ya. Tapi kalau gimana jumlah elemennya 100? Apa kalian akan copy paste ini sebanyak 100 gitu ke bawah sampai sini? Kan tidak ya. Maka di sini bisa gunakan perulangan gitu. Gimana cara menggunakan perulangan? Kita pakai perulangan for. Jangan lupa inisiasi dulu. Ada dari i sama dengan 0, i-nya kurang dari, karena jumlah elemen array-nya adalah 5, berarti i-nya itu adalah kurang dari, kita mulai dari i-nya 0 ya soalnya, karena di sini i-nya 0, berarti i-nya kurang dari 5 ya, i-nya kurang dari 5, kemudian i-nya plus. Nah, ini kita ambil satu, saya cut, saya taruh di sini. Cout umur indeks ke, gitu ya, indeks ke, ininya saya hapus, indeks ke, nah ini indeks ke i gitu ya, indeks ke i. Oke, indeks ke i, kemudian umur i. Umur indeks ke i, umur ya i, jadi i, umur indeks ke 0. Nah, ini kita coba dulu.
Kalau nggak mau berarti ada error. Harusnya sih mau ya. Oke, error dia. Ini error dia. Nah, ini ketika dijalankan, nah dia error ini udah mau sih keluar ininya nilainya, tapi ininya depannya. Ini saya ada salah saya di sini. Nah, ini harusnya bukan begini. Nah, harusnya bukan begini dia. Ini bukan begini, sorry. Indeks kalau indeks umur berarti di sini saya tulis begini harusnya ya. Indeks ke I, kemudian di sini saya taruh begini untuk manggil ya. Nah, ini saya ganti spasi. Kita coba dulu jalankan. Nah, oke, sudah tidak ada error ya. Nah, ini dengan perulangan kalian bisa menampilkan data yang tadi. Tuh. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Kelihatan bedanya. Nih. Yang ini pakai perulangan loh. Kalau yang tadi kan dia nggak pakai perulangan ya. Jadi satu-satu seperti itu. Nah, kalau yang ini dia pakai perulangan. Jadi dia pakai perulangan yang ini. Nah, yang begini kan sebenarnya inputannya statis ya. Ini statis. Kita sudah ngeset duluan ini nilai-nya. Gimana kalau kita mau bikin yang dia itu dinamis? Jadi menerima inputan dari user. Nah, caranya gimana? Misalnya kita mau menginputkan umur sebanyak 5 ya. Jadi caranya adalah ini kita hapus. Ini kita hapus dulu, saya modif. Nah, kita deklarasi array umur dulu. Setelah itu kita isi elemen array-nya dengan menggunakan perulangan juga gitu. Nah, ini untuk perulangan menampilkan, di atasnya saya bikin perulangan lagi untuk mengisi nilai atau memasukkan nilai. Jadi saya bikin dulu strukturnya seperti ini. Kita mulai di sini integer sama dengan integer i sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari 5. Nah, itu i-nya tambah ya. Nah, di sini saya tambahkan dia cout, masukkan umur ke i di sini check-in. Nah, untuk menerima inputan dari user kita menggunakan check-in ya. Check-in umur i. Nah, untuk nampilinnya sini udah biarkan umur ini. Nah, ini jadi di sini untuk menginputkan data yang diinputkan oleh user. Setelah itu baru atau istilah lainnya itu mengisi elemen array atau isi elemen array. Yang ini baru menampilkan array-nya. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Ini inputan dari usernya. Masukkan umur ke 0, 12, 11, 40 misalnya, 30, 32. Nah, baru nih outputnya. Umur indeks ke 0, 12. Umur indeks ke 1, 11. Umur indeks ke 40, kedua 40. Nah, udah benar ya? Sudah benar. Nah, ini biar beda, saya modif dulu. Sini saya hilang, bisa tambahkan checkout-nya.
23, 22, 25, 40, 23. Nah, nih. Kelihatan ya bedanya ya. Masukkan nomor ke 0, 1. Terus baru ini nampilin. Ini menginputkan, yang artinya menerima inputan dari user. Ini untuk menampilkan. Nah, untuk cara menerima inputan dari user yang tadi itu ya. Oke. Nah, kira-kira begitu pengimplementasian dari array, kemudian bagaimana dia mendeklarasikan array itu, setelah itu bagaimana mengisi elemen array-nya, bagaimana mengisinya, mengisi nilai, setelah itu bagaimana menampilkan array-nya. Jadi silahkan dicoba lagi nanti, saya akan berikan modul ya, silahkan bisa dicoba-coba, dipelajari lagi tentang elemen array ini. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.